Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita masih membahas tentang materi pewarisan sifat bagian kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi genetis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang persilangan. Kita awali dengan pembahasan hukum pewarisan sifat. Salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan genetika. Tahukah kamu siapa ilmuwan yang dijuluki sebagai bapak genetika modern? Ya, beliau adalah Johann Gregor Mendel. Mendel menemukan bahwa pewarisan sifat dari induk kepada anaknya mengikuti suatu pola tertentu. Hukum Mendel ada dua, yaitu hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Mendel melakukan penelitian dengan menanam dan menguji kurang lebih 28.000 tanaman kacang ercis. Mengapa kacang ercis? Mendel memilih kacang ercis untuk penelitiannya karena beberapa alasan. Antara lain yang pertama, kacang ercis itu berumur pendek. Selain itu, memiliki bunga yang sempurna dan juga memiliki banyak keturunan, memiliki banyak variasi atau sifat beda, dan tentunya kacang ercis mudah untuk disilangkan. Kemudian Mendel mencatat bahwa selama penelitiannya sifat induk ini tetap muncul pada keturunannya. Baik, kita akan bahas selanjutnya tentang hukum 1 Mendel. Hukum 1 Mendel menyatakan bahwa pada saat pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Hukum ini dikenal dengan hukum segregasi. Jadi segregasi adalah pemisahan alel menjadi gamet-gametnya. Kemudian hukum 1 Mendel ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat beda, disebut dengan monohibrid. Ini berupa uji silang atau test cross dan persilangan balik disebut dengan back cross. Baik, kita akan membahas tentang persilangannya, tetapi sebelumnya kita akan ingat kembali tentang istilah-istilah yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada istilah parental, ini artinya induk, kemudian gamet, sel kelamin, filial itu keturunan, kemudian genotip itu merupakan susunan gennya, dan fenotip adalah sifat yang tampak dari luar. Kita mulai dengan persilangan monohibrid dominan penuh. Persilangan monohibrid adalah persilangan yang hanya melibatkan satu sifat beda saja. Kita lihat misal diambil dari warna bunganya saja, atau mungkin diambil dari bentuk buahnya, dan sebagainya. Kita lihat persilangannya. Mendel menyilangkan kacang ercis berbunga merah dominan dengan bunga putih yang resesif. Ingat, dominan itu lebih kuat, kemudian resesif itu lebih lemah sehingga akan tertutupi. Untuk parentalnya, bunga merah parentalnya adalah M besar, kita menyebutnya dengan mama. Kemudian bunga putih, ini genotipnya adalah M kecil, kita menyebutnya mimi. Secara fenotip, mama itu merah, kemudian mimi adalah putih. Selanjutnya untuk gametnya, merah itu gametnya ma, kemudian putih gametnya mi. Sehingga untuk keturunan pertama disilangkan hasil keturunannya bergenotip mami. Mami ini secara fenotip adalah merah. Kenapa? Karena merah adalah dominan. Selanjutnya dilanjutkan dengan persilangan keturunan yang kedua. Untuk parentalnya, mami disilangkan dengan mami. Secara fenotip, mami tadi adalah merah. Sehingga gametnya adalah ma dengan mi. Karena ini adalah heterozigot. Kemudian, untuk keturunan keduanya setelah disilangkan, kita dapatkan genotipnya ada 3 macam, yaitu mama dengan mami dan mimi. Mama itu ada 1, kemudian mami itu ada 2, dan mimi ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya, mama banding mami banding mimi itu perbandingannya 1:2:1. Sedangkan untuk perbandingan fenotipnya, mama itu fenotipnya merah, kemudian mami fenotipnya juga merah, sedangkan mimi fenotipnya putih. Sehingga yang berfenotip merah itu ada 3, fenotip putih ada 1. Maka perbandingannya merah banding putih itu 3:1. Baik, kita akan lihat contoh yang
kedua. Kita lihat untuk tanaman batang tinggi dominan, ini genotipnya Tata, disilangkan dengan tanaman batang rendah Titi. Kita lihat persilangannya untuk parentalnya tinggi dengan rendah. Tinggi tadi genotipnya adalah Tata, kemudian rendah itu Titi, gametnya adalah Ta dengan Ti, sehingga hasil persilangannya bergenotip Tati. Genotip Tati ini secara fenotip adalah tinggi, karena tadi tinggi adalah dominan. Kemudian kita lihat untuk keturunan yang kedua, Tati disilangkan dengan Tati. Untuk gametnya adalah Ta dengan Ti, karena ini heterozigot. Hasil persilangannya kita dapatkan ini ada 3 macam genotip, yaitu genotip Tata, kemudian Tati, dan Titi. Untuk Tata ini ada 1, kemudian Tati ada 2, dan Titi ada 1. Sehingga perbandingan genotipnya Tata banding Tati banding Titi adalah 1:2:1. Kemudian untuk perbandingan fenotipnya, Tata tadi adalah tinggi, kemudian Tati itu juga tinggi, sedangkan Titi adalah rendah. Maka untuk fenotip tinggi ada 3 dan fenotip rendah ada 1. Baik, kita lanjutkan dengan persilangan monohibrid dominan tak penuh atau disebut dengan intermediate. Sifat intermediate ini dipengaruhi oleh gen dominan tak penuh, sehingga tidak ada gen yang dominan dan tidak ada yang resesif karena sama-sama kuat. Hasil keturunannya akan menghasilkan perpaduan dari kedua parentalnya. Kita lihat contoh persilangannya. Bunga merah disilangkan dengan putih, ini sama-sama kuat, jadi tidak ada yang dominan dan tidak ada yang resesif. Untuk parentalnya, merah ini adalah mama, kemudian putih Mimi. Mama secara fenotip adalah merah, kemudian Mimi adalah putih. Gametnya adalah Ma dengan Mi. Sehingga hasil keturunan pertamanya bergenotip Mami. Karena intermediate artinya perpaduan, maka secara fenotip adalah merah muda. Kemudian kita lihat persilangan berikutnya, Mami disilangkan dengan Mami. Fenotip merah muda disilangkan dengan merah muda. Gametnya adalah Ma dengan Mi, karena ini tadi heterozigot. Sehingga hasilnya didapatkan untuk genotipnya ini ada 3 macam, yaitu genotip Mama ada 1, Mami ada 2, dan Mimi ada 1. Perbandingan genotipnya didapatkan Mama banding Mami banding Mimi adalah 1:2:1. Untuk fenotipnya, Mama tadi adalah merah, kemudian Mami itu adalah merah muda, dan Mimi adalah putih. Sehingga perbandingannya merah ada 1, merah muda ada 2, dan putih ada 1. Baik, yang terakhir kita akan lihat untuk test cross. Test cross merupakan penyilangan individu yang ingin diketahui genotipnya dengan individu parental yang bergenotip resesif. Kita lihat persilangannya. Kacang ercis berbunga ungu papa disilangkan dengan ercis berbunga putih pipi. Hasil persilangan yang pertama, keturunan pertamanya bergenotip papi. Secara fenotip adalah ungu. Karena ini test cross, maka filial yang pertama ini tadi papi disilangkan dengan induknya yang resesif, yaitu papi disilangkan dengan pipi. Maka gametnya adalah pa dengan pi, sedangkan yang ini gametnya adalah pi. Hasil persilangannya didapatkan genotipnya ada 2 macam, yaitu papi dengan pipi. Papi ada 2, pipi ada 2, sehingga perbandingan genotipnya adalah papa banding pipi itu 1:1. Kemudian untuk perbandingan fenotipnya ini juga ungu berbanding putih ada 1:1. Baik, demikian tadi pembahasan kita untuk hukum Mendel 1 yaitu persilangan monohibrid. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum Mendel 2 yaitu persilangan dihibrid. Saya Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.